Pemirsa, dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat mudik Lebaran 2026, pengelolaan lalu lintas tidak lagi hanya mengandalkan pengaturan manual di lapangan. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital dan analisis data untuk memantau arus kendaraan secara real time dan menentukan kebijakan rekayasa lalu lintas secara lebih presisi. Lantas, apa saja transformasi digitalisasi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga instansi terkait dengan mudik? Kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, berikut adalah sejumlah teknologi yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas selama periode mudik Lebaran 2026. Salah satu teknologi utama yang digunakan adalah real-time monitoring system atau sistem pemantauan lalu lintas yang beroperasi selama 24 jam. Jadi sistem ini mengintegrasikan radar digital, GPS dan jaringan CCTV yang terhubung dengan pusat kendali. Pemantauan dilakukan melalui platform digital milik Kementerian Perhubungan, misalnya aplikasi Mitra Darat serta sistem penegakan hukum elektronik Polri, yaitu ETLE. Nah, melalui sistem ini petugas dapat memantau kondisi lalu lintas di berbagai titik mulai dari jalan tol, jalur arteri hingga kawasan transportasi strategis. Selain pemantauan langsung, pengelolaan arus mudik juga didukung oleh teknologi yang kedua, yaitu sistem traffic counting yang merupakan teknologi yang menghitung jumlah kendaraan yang melintas di titik-titik strategis terutama di ruas jalan tol. Dengan sistem traffic counting ini, kebijakan rekayasa lalu lintas tidak lagi berdasarkan perkiraan, melainkan berdasarkan jumlah kendaraan yang terpantau langsung di lapangan. Kemudian pemirsa, yang ketiga, teknologi lain yang digunakan adalah radar pemantau kecepatan dan kepadatan kendaraan. Radar ini sangat membantu untuk bisa mengukur kecepatan kendaraan dan juga mendeteksi penurunan kecepatan yang berpotensi menandakan terjadinya kemacetan. Tidak hanya itu saja pemirsa, yang keempat yaitu pemantauan lalu lintas juga diperkuat melalui penggunaan ETLE dan drone presisi. Drone ini digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas dari udara secara real time, terutama di titik krusial seperti ruas tol Jakarta Cikampek dan juga jalur utama penghubung Jawa dan Sumatera. Melalui drone kamera udara, petugas bisa langsung melihat volume kendaraan, bagaimana kondisi kepadatan lalu lintas, hingga juga bagaimana aktivitas masyarakat di rest area dan juga gerbang tol. Drone ini juga digunakan untuk bisa mendeteksi kendaraan overdimension overloading atau kendaraan odol. Ini karena kendaraan odol berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Adapun nantinya seluruh data dari drone, radar dan juga sensor akan dikirimkan ke command center untuk kemudian dilakukan analisis sehingga petugas dapat menentukan kebijakan rekayasa lalu lintas secara lebih cepat dan juga akurat. Adapun pemantauan juga didukung lebih dari 7.000 kamera CCTV yang tersebar di berbagai ruas jalan untuk memastikan kondisi lalu lintas dapat terpantau secara menyeluruh. Nah, selain digunakan oleh petugas, teknologi juga membantu masyarakat untuk bisa merencanakan perjalanan pemudik. Maka dari itu pemerintah menyediakan aplikasi navigasi dan juga informasi mudik yang merupakan aplikasi terintegrasi. Misalnya apa yang saya sebutkan sebelumnya, Mitra Darat. Ini tugasnya adalah menghimpun berbagai informasi transportasi darat dan kondisi perjalanan secara real time. Jadi pemudik juga bisa memanfaatkan aplikasi pemandu jalan lainnya. Misalnya yang berbasis peta digital seperti Google Maps, kemudian juga Waze untuk bisa mengetahui rute perjalanan, estimasi waktu tempuh dan juga alternatif jalur ketika terjadi kepadatan. Selain itu juga ada platform pemantauan lalu lintas seperti Trafi. Nah, aplikasi ini memungkinkan masyarakat melihat tayangan CCTV dan juga kondisi jalan secara langsung di berbagai titik. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, seiring dengan meningkatnya volume kendaraan saat mudik Lebaran, efisiensi sistem pembayaran tol menjadi salah satu faktor yang penting sekali untuk bisa menjaga kelancaran arus lalu lintas. Jadi salah satu inovasi yang akhirnya mulai diimplementasikan adalah sistem multi-lane free flow atau MLFF. Jadi melalui sistem ini pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan transaksi pembayaran. Kendaraan ini bisa langsung melintas secara langsung tanpa perlu mengurangi kecepatan. Dampaknya apa? Aliran lalu lintas ini menjadi lebih lancar. Adapun sistem multi-lane free flow ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System atau GNSS yang memungkinkan sistem mendeteksi posisi kendaraan secara akurat ketika melintasi ruas jalan tol. Nah, melalui teknologi ini sistem dapat mengetahui titik masuk dan juga keluar kendaraan di jalan tol sehingga tarif perjalanan dapat dihitung secara otomatis tanpa perlu transaksi di gerbang tol.
Selain NSS, sistem ini juga didukung oleh berbagai perangkat deteksi kendaraan. Misalnya adalah apa? Sensor kamera yang memantau pergerakan kendaraan di setiap ruas tol. Jadi data pergerakan kendaraan tersebut diintegrasikan dalam sistem digital yang secara otomatis bisa menghitung tarif dan juga memproses pembayaran secara elektronik. Adapun implementasi teknologi ini diharapkan dapat mampu menghilangkan salah satu permasalahan utama di gerbang tol, yaitu bottleneck. Bottleneck ini sederhananya adalah penumpukan kendaraan akibat proses transaksi. Jadi aliran kendaraan dapat terus bergerak secara lebih stabil. Oleh karena itu risiko terjadinya kemacetan di area gerbang tol ini dapat diminimalisir. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi dalam periode mudik lebaran, kelancaran perjalanan tidak hanya ditentukan oleh volume kendaraan. Tetapi saya yakini pemirsa juga setuju bahwa juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur dan faktor cuaca. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemantauan terpadu terhadap kedua hal ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemantauan cuaca. Dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Di mana BMKG ini menyediakan perakiraan cuaca serta peringatan dini terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi selama periode mudik. Data dari perakiraan cuaca menjadi acuan bagi pemerintah dan juga petugas di lapangan untuk menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk penanganan titik rawan bencana dan pengaturan arus lalu lintas apabila terjadi gangguan perjalanan. Untuk masyarakat, informasi perakiraan cuaca juga sangat penting karena bisa menjadi referensi penting untuk merencanakan waktu dan rute perjalanan. Sementara itu pemirsa, yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah pemantauan dari infrastruktur. Ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang pastinya juga bekerja sama dengan instansi lainnya yang bertanggung jawab untuk bisa memastikan kesiapan jalur mudik nasional. Pengawasan ini meliputi kondisi jalan nasional, jembatan, serta titik-titik rawan bencana yang berpotensi menghambat arus perjalanan. Petugas pun secara berkala melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap infrastruktur transportasi, termasuk mengidentifikasi lokasi yang berpotensi terjadi longsor, banjir, atau kerusakan jalan. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh ruas jalan yang menjadi jalur mudik dalam kondisi layak dilalui, serta bisa mengantisipasi gangguan perjalanan yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Melalui sinergi antara pemantauan infrastruktur dan juga informasi cuaca, pemerintah berupaya meminimalkan risiko gangguan perjalanan selama periode mudik. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi pemirsa, transformasi digital kini menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan arus lalu lintas saat mudik lebaran. Kita lihat pernyataan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, di mana Kakor ini menyatakan bahwa salah satu indikator pelayanan publik yang berhasil adalah apabila tidak ada transaksional, kemudian juga lompatan transformasi digital. Oleh karena itu, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan. Berbagai teknologi digital mulai dari sistem pemantauan lalin, analisis data kendaraan, hingga platform informasi perjalanan digunakan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan juga efisien. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Jadi terlepas dari semua persiapan, terutama dari sisi teknologi yang tengah dilakukan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan tujuan utama dari mudik adalah keselamatan. Yang kedua baru adalah keamanan dan juga kelancaran. Hal ini menegaskan bahwa setiap langkah pengelolaan arus mudik pada akhirnya bermuara pada satu hal utama, yaitu menjaga keselamatan para pemudik selama perjalanan. Pemirsa, dengan dukungan teknologi digital, pemantauan infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga, pengelolaan arus mudik Lebaran 2026 diharapkan menjadi lebih terukur, responsif, dan juga aman bagi jutaan pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Dan sama-sama kita lihat ya bagaimana perjalanan arus mudik di tahun 2026 semoga lancar karena antisipasinya sudah baik. Kita harapkan apa yang terjadi di lapangan ini bisa diminimalisir ya potensi kecelakaan dan semua pemudik bisa aman dan selamat sampai tujuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.